Halo YouTube, di episode kali ini saya akan membahas tentang cara setting SEO bagi YouTuber pemula. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan bagaimana cara untuk setting SEO bagi YouTuber pemula. Nah, pernahkah kalian bertanya kira-kira berapa skor untuk SEO kalian dalam sebuah video? Apakah skornya seperti ini? Yang sangat rendah, atau kalian memiliki skor SEO yang sangat tinggi seperti ini? Nah, di video kali ini saya akan membahasnya bagaimana untuk cara setting SEO, dan ada 5 hal yang akan saya sampaikan untuk video kali ini. So, pastikan kalian pantengin dan apa dari 5 hal tersebut yang berkaitan dengan SEO sehingga video kalian nantinya bisa muncul di kolom pencarian dan juga tentunya bisa direkomendasikan oleh YouTube. SEO kita akan bongkar habis pada episode kali ini, dan ada 5 hal tentang SEO ini yang akan saya sampaikan. Yuk kita langsung cek tentang SEO ini. LCJO merupakan channel tentang tutorial YouTube yang merupakan rangkaian seri dari sebuah tutorial. Nah, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol subscribe, kemudian kalian tekan tombol loncengnya agar serial ini, rangkaian tutorial yang kami berikan ini menjadi manfaat yang banyak untuk kalian. Nah, langsung kita akan bahas tentang cara setting SEO untuk YouTuber pemula. Yang pertama, kita akan setting melalui data keyword. Nah, keyword sangat penting, judul sangat penting, dan apa yang harus kita lakukan untuk men-setting sebuah keyword dalam sebuah video agar video kita bisa tampil di kolom pencarian dan juga bisa direkomendasikan oleh YouTube. Yuk kita langsung cari tahu bagaimana cara setting SEO bagi YouTuber pemula mulai dari keyword. Itu yang pertama, nanti masih ada 4 hal lagi yang akan saya sampaikan. So, langsung saja kita akan menuju ke prakteknya bagaimana dan apa hal-hal yang seharusnya kita lakukan dalam setting ini, dan apa tentunya kerugian serta keuntungan yang akan didapatkan ketika kita men-setting SEO dan tidak men-setting SEO. Yuk, nomor 1, yang pertama adalah setting keyword. Nah, seperti ini saya berikan contohnya. Yang pertama, kita akan mencoba untuk setting keyword terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah keyword dengan cara seperti ini. Kalian bisa langsung melihat di TubeBuddy, kalian download TubeBuddy, dan cara ini sangat efektif. Nah, kita akan bikin cara bersepeda. Kita akan buat keywordnya yaitu cara bersepeda, karena saat ini banyak sekali lagi tren cara bersepeda. Maka kita akan temukan keywordnya bagaimana. Untuk keyword cara bersepeda ini fair 40/100. Oleh sebab itu, jangan pernah gunakan keyword ini di dalam video kalian. Nah, kita coba lagi cara bersepeda di jalanan. Kita cari cara yang lain. Cara bersepeda di jalanan seperti ini. Kira-kira keyword ini apakah powerful? Yes. Very good, skornya 63/100. Nah, apakah kita akan mandek di sini? Tentunya tidak. Kita akan coba mencari yang lebih tinggi lagi. Apakah ada? Kira-kira kita harus kreatif untuk menemukan keyword yang akan kita coba. Cara bersepeda di jalan raya. Nah, bagaimana dengan cara bersepeda di jalan raya? Kita akan cari tahu kira-kira berapa skornya dan apakah keyword ini akan pantas, akan cocok untuk video kita. Nah, very good, skornya 74/100. Maka kita bisa menggunakan keyword ini, yaitu cara bersepeda di jalan raya, sebagai keyword kita. Nah, seperti itu, sangat sederhana sekali sebenarnya cara untuk mencari keyword ini. Nah, kita bisa mempraktekkan, kita bisa mendownload TubeBuddy sebagai aplikasinya, dan kita bisa menemukan cara atau keyword yang tepat untuk video kita sehingga video kita bisa dimunculkan nantinya di kolom pencarian. Nah, seperti kalian ketahui bahwa dalam ber-YouTube, keyword ini memegang peranan yang sangat penting. Tanpa setting keyword, maka SEO kita akan menjadi sangat rendah, dan ada kemungkinan sekali bahwa YouTube tidak akan menampilkan video kita di halaman YouTube, apalagi merekomendasikan. Ya, ingat ya, nomor 1 tadi adalah setting keyword. Seperti itu caranya. Kalian harus meriset keyword terlebih dahulu. Ya, kata kunci, temukan kata kunci yang tepat. Fokuskan, konsentrasikan kalian di keyword. Ya, kita harus berpikir secara pandai, berpikir secara kreatif untuk menemukan keyword. Nah, itu kunci yang pertama sebagai setting sebuah SEO. Paham ya? Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom berikut ini, di kolom komentar tentang keyword ini. Sangat powerful. Oke? Nomor 1, cara setting SEO bagi YouTuber pemula adalah dengan cara setting keyword. Nah, kita lanjut untuk yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah cara setting judul. Nah, bagaimana caranya? Yuk langsung kita cek. Seperti ini caranya.
Nah, tadi kita telah menemukan keyword untuk sebuah video yang akan kita bikin, cara bersepeda di jalan raya. Untuk membuat sebuah judul, maka kita harus menyertakan keyword tersebut, cara bersepeda di jalan raya. Kemudian kita bisa menambahkan tanda spasi, kemudian strip ke bawah, lalu tambahkan kata yang ingin kalian tambahkan. Misalkan, cara bersepeda di jalan raya, kemudian spasi, strip ke bawah, saat pandemi. Nah, seperti ini bisa kalian lakukan, cara bersepeda di jalan raya, kemudian strip ke bawah saat pandemi. Atau kalian juga bisa menggunakan dengan tanda seperti ini, strip ke kanan, cara bersepeda di jalan raya, kemudian strip ke kanan saat pandemi. Nah, di sini ada keterangan, kalian bisa gunakan tanda tersebut, tanda strip ke bawah atau tanda strip ke samping untuk menambahkan kata atau kalimat di belakang keyword. Nah, jadi intinya nanti keyword yang telah kalian temukan tadi di awal tidak akan berpengaruh ketika kalian menambahkannya dengan cara seperti ini. Jadi keywordnya akan mengunci di sana, kemudian saat pandemi itu akan menjadi tambahan dan menjadi sebuah judul yang tepat untuk video kalian. Nah, apakah ada pertanyaan? Silahkan lontarkan pertanyaan kalian melalui kolom komentar. Sekali lagi ya, di situ ada kita setelah membuat cara bersepeda di jalan raya, kemudian strip saat pandemi. Nah, ini sangat powerful. Tadi kita telah mengecek bagaimana kekuatan dari keyword tersebut. Sekali lagi, untuk yang nomor 2 ini, judul sangat menentukan sebuah kesuksesan video dapat ditemukan di kolom pencarian YouTube. Kenapa? Karena judul merupakan satu data yang algoritma harus ketahui agar video kita muncul di kolom pencarian. So, jangan lupa untuk benar-benar serius, kalian harus mencari judul yang tepat dengan padaan yang tepat, dan juga kalian bisa download TubeBuddy untuk membantu kalian menemukan judul yang tepat. Itu yang kedua, setting SEO untuk YouTuber pemula. Yang kedua adalah menemukan judul yang tepat. Paham? Oke, kita lanjut yang ketiga. Apakah yang ketiga? Untuk setting SEO bagi YouTuber pemula, untuk yang ketiga adalah dengan cara membuat deskripsi. Kalian harus mengisi deskripsi dalam YouTube kalian. Nah, deskripsi ini juga sangat penting karena deskripsi memberikan satu informasi kepada YouTube, kepada algoritma YouTube, agar algoritma YouTube mengenali dan juga bisa menarik data dari apa yang ingin kalian sampaikan dalam video kalian. Nah, di sini saya sampaikan salah satu contoh bagaimana cara membuat deskripsi yang tepat dan juga yang powerful. Nah, di situ kalian bisa melihat tulis keyword dan judul secara berulang-ulang dengan kalimat yang alami. Nah, tadi kita telah menemukan keywordnya, yaitu keyword cara bersepeda di jalan raya. Kemudian untuk judulnya adalah cara bersepeda di jalan raya saat pandemi. Nah, ini kalian masukkan ke dalam deskripsi kalian berulang-ulang secara alami. Jangan asal copy paste, karena tidak akan berhasil ketika kalian melakukan copy paste saja tanpa mengarrange atau membuat sebuah runtutan kalimat yang alami dalam beberapa paragraf. Ya, pastikan kalian tidak melewatkan untuk kolom deskripsi ini. Nah, saya telah membuat ini. Kita coba cari tahu seperti apa. Video ini memberikan informasi tentang cara bersepeda di jalan raya, terutama saat pandemi corona berlangsung. Tren bersepeda saat ini melonjak seiring dengan kebutuhan menjadi sehat. Akan tetapi, banyak pesepeda yang tidak memperhatikan protokol kesehatan saat mereka berkendara. Cara bersepeda di jalan raya yang aman saat pandemi adalah hal yang harus dilakukan ketika kita ingin bersepeda di jalan raya. Kemudian saya masih melanjutkan. Untuk tutorial ini, saya mencoba untuk melengkapi. Di video kali ini kita akan bahas secara detail cara bersepeda di jalan raya dengan aman dan sehat saat pandemi berlangsung. Nah, kalau kalian amati, saya beberapa kali mengulang kata-kata cara bersepeda di jalan raya, cara bersepeda di jalan raya, kemudian pesepeda, kemudian pandemi. Nah, ini yang harus kalian lakukan sebagai seorang YouTuber pemula adalah membuat deskripsi yang jelas dan berulang-ulang dengan kalimat yang alami. Kenapa harus seperti ini? Ya, memang harus seperti ini karena YouTube akan mengenali kalian dengan data dari deskripsi ini. Paham ya? Untuk nomor 3, setting SEO yang nomor 3 yaitu membuat deskripsi di video kalian dengan jelas dan benar.
Itu yang ketiga. Nah, kita akan lanjut untuk yang keempat. Setting SEO yang keempat adalah membuat tag. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita langsung praktekkan bagaimana cara membuat tag yang benar agar algoritma YouTube terangsang untuk melihat video kita. Oke, let's check it out. Nah, ini adalah cara bersepeda di jalan raya saat pandemi. Kita akan membuat tagnya, kita akan bikin satu persatu teksnya yang berhubungan dengan cara bersepeda di jalan raya saat pandemi. Misalkan kita masukkan kata sepeda, kemudian jalan raya, kemudian kita juga bisa memasukkan kata bersepeda, lalu kita tambahkan dengan tata cara bersepeda, lalu ada lagi tata cara bersepeda di jalan raya. Nah, seperti ini kalian harus melakukan secara berulang-ulang dalam setiap video kalian agar algoritma YouTube terangsang. Lanjut lagi, cara bersepeda di jalan raya. Kalian bisa menambahkan tips bersepeda. Lalu, kita harus menjadi kreatif bagaimana kita bisa memasukkan banyak tag ke dalam tag dari sebuah video yang akan kita bikin. Contohnya seperti ini, cara bersepeda yang aman di jalan raya. Jangan sampai kalian melewatkan satu hal dari setting SEO di video kalian. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita telah membuat tag, sebuah tag agar nantinya algoritma pun mendapatkan data dari video yang kita bikin. Caranya seperti ini ya. Kita pelajari, kita lakukan, kita praktekkan. Nah, tag ini juga merupakan sebuah data yang sangat penting yang dibutuhkan oleh YouTube agar YouTube mengenali siapa kita, video kita bagaimana, dan data-datanya seperti apa. Nah, kita analogikan bahwa data-data yang kita provide, kita sediakan untuk YouTube ini adalah sebuah logika. Ketika kita ingin berkenalan dengan orang, tetapi kita tidak tahu siapa orangnya. Nah, tentunya kita harus pertama kali adalah mencari tahu orang tersebut. Siapakah dia? Bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan informasi terhadap orang itu. Nah, sama persis dengan algoritma YouTube. Mereka mencoba mencari mengetahui kita, siapa sih kita? Apa yang harus saya lakukan untuk mengenal orang tersebut. Nah, si algoritma ini akan menarik data dari judul kalian, dari keyword yang kalian bikin, dari deskripsi yang kalian bikin tadi, dari tag yang telah kalian bikin. Seperti itu cara kerja secara sederhana dari algoritma YouTube ini. Nah, lanjut untuk setting SEO bagi YouTuber pemula. Untuk yang kelima, yang terakhir adalah thumbnail. Nah, kita perlu meluangkan waktu bahkan sampai berjam-jam tidak masalah, dan itu yang harus kalian lakukan. Kenapa? Karena thumbnail ini merupakan satu elemen yang sangat penting dalam proses YouTube. Elemen yang sangat penting agar orang melihat dan tertarik serta mengklik video kalian. CTR kalian bisa dilihat dari thumbnail kalian. Nah, bagaimana ini YouTube mengenali supaya mereka atau penonton ini tertarik untuk mengeklik video kalian dan melihat nanti nonton video kalian? Tentunya mereka akan melihat thumbnail kalian. Kalau thumbnailnya tidak menarik, ada kemungkinan penonton tidak akan menonton. Ogah-ogahan, males. Thumbnailnya seperti itu pasti isinya nggak menarik. Nah, kita akan bahas untuk yang kelima. Setting yang kelima adalah setting thumbnail. Yuk kita lihat cara kerja thumbnail seperti ini. Langsung kita cek. Nah, kalian bisa melihat untuk thumbnail ini saya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama canva.com. Di sini gratis dan kalian bisa mengeksplor seperti apa thumbnail kalian. Buatlah thumbnail kalian semenarik mungkin, buatlah thumbnail kalian amazing mungkin sehingga orang tertarik untuk melihat thumbnail kalian, karena thumbnail ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses di YouTube, dan ini akan pasang CTR, click through ratio-nya untuk YouTube atau video kalian bisa ditonton orang lain. Jadi sediakan waktu yang banyak untuk membuat thumbnail ini agar thumbnail kalian bisa semenarik mungkin. Jangan lupa kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi yang gratis di internet yang bernama Canva. Gunakan itu, gunakan semua yang kalian miliki kreativitas. Kemudian kalau kalian ingin mengetahui lebih detail bagaimana cara membuat thumbnail, saya sudah menyediakan di video ini. Silahkan kalian tonton di video ini. Nah, bagaimana menurut kalian? 5 hal tadi yang saya sampaikan adalah bagian dari SEO seorang YouTuber.
Bagaimana? Masih mau untuk menjadi seorang YouTuber? Tidak mudah, tidak gampang. Harus bekerja keras, harus pantang menyerah, harus berusaha lebih keras. Tidak ada semuanya yang instan dalam YouTube. Semuanya membutuhkan usaha, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan kreativitas, membutuhkan kepintaran kita, dan membutuhkan mental baja. Jadi kalian bagi YouTuber pemula yang ingin berkembang di YouTube, pastikan kalian memiliki hal-hal tersebut. Kalau kalian tertarik untuk menonton video-video dari El Cico yang lain, silahkan ada di sini. Silahkan kalian tonton videonya. Ada berbagai macam rangkaian video yang kami siapkan tutorial YouTube ini secara lengkap di El Cico. Terima kasih telah menonton. Tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan salam YouTube.